Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu bahwa hari ini kita bersama-sama boleh beribadah di Minggu Prapaskah yang keempat. Saudara, Minggu Prapaskah yang keempat ini bicara tentang terang, yaitu menjadi terang di tengah dunia yang kurang percaya. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar ilustrasi ini. Tapi setiap kali saya menyampaikan ilustrasi ini, saya selalu menghayatinya begitu dalam. Sehingga saya selalu ingin membaginya dan mungkin Bapak Ibu bisa kembali mengingatnya. Ilustrasinya ini tentang orang buta. Orang buta yang berpamitan karena sudah malam dengan sahabatnya, karena dia main di rumah sahabatnya itu. Lalu ketika dia pulang, sahabatnya yang baik itu mengatakan, "Hai teman, saya bawakan kamu sebuah pelita." Lalu apa jawab orang buta itu? Dengan ketawa dia bilang, "Ya ngapain saya bawa pelita? Mau siang atau malam gak ada bedanya buat saya." Lalu temannya ini mengatakan, "Teman, jangan begitu. Karena kalau kamu membawa pelita ini bukan hanya untuk kamu kok, tetapi justru untuk orang lain di malam gelap ini supaya mereka bisa melihat, ada kamu di situ." Lalu si orang buta ini, "Oh iya ya, betul juga." Jadi dia membawa tuh pelitanya. Nah, lagi asik-asik membawa pelita di tengah jalan, tiba-tiba dia ditabrak. Wah, dia kaget gitu ya, ditabrak. "Hei, kamu punya mata gak sih?" kata si orang buta itu. Lalu orang itu karena dimarahin begitu, ya udah hanya papasan saja. Tapi ya masih mangkal gitu ya. Orang udah bawa pelita kok masih ditabrak juga. Dia jalan terus. Nah, ketika dia jalan terus, ditabrak lagi yang kedua kali. Wah, ini udah nggak sabar juga si orang buta itu. Dia marah, lalu dia katakan, "Apa kamu buta? Apa kamu tidak bisa lihat? Aku kan bawa pelita. Kenapa kamu tabrak juga aku?" Lalu orang yang melihat itu mengatakan, "Ih, kamu ini aneh. Pelita kamu tuh sudah padam, sudah mati. Emang kamu tidak tahu?" Nah, saudara, ini ilustrasi menarik ya. Kenapa? Karena ilustrasi ini kan bicara tentang siapa? Saudara, ilustrasi ini ya bicara tentang kita. Kita tuh sebagai siapa di situ? Sebagai siapa, saudara-saudara? Di dalam ilustrasi itu kita itu sebagai siapa? Kita itu sebagai orang buta itu. Kita memang pada umumnya matanya melek gitu ya. Ya paling banter pakai kacamata seperti saya gitu. Tapi kan kita melek gitu ya. Tetapi saudara, tentu yang dimaksudkan buta di sini, yang juga nanti menjadi bagian di dalam perikop kita, ini sebenarnya bukan bicara terutama dan pertama tentang mujizat penyembuhan orang buta yang secara fisik. Tetapi ini bicara tentang kebutaan rohani. Kebutaan rohani di sini maksudnya kebutaan akan ketidakmampuan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Dan memang saudara-saudara, kalau bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Allah ini, sebenarnya memang sangat tidak mudah. Jangan kita berpikir bahwa kita ini sudah lama mengikut Yesus, sudah bertahun-tahun kita mengikut Yesus, bahkan mungkin sudah banyak pengalaman pelayanan demi pelayanan, bahkan jabatan-jabatan, entah sebagai pengurus komisi atau mungkin sebagai penatua, bahkan seperti saya sebagai seorang pendeta. Saudara, kita itu seperti orang buta itu. Kita seringkali tidak mampu melihat dengan jelas maksud karya Allah di dalam dunia ini yang tidak mungkin kita bisa pahami lewat kemampuan akal budi kita sekalipun. Kenapa? Jangankan kita, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus juga melihatnya demikian. Ketika mereka melihat ada seorang buta, apa yang murid-murid katakan? Mereka bertanya kan kepada Yesus, "Yesus, anak ini buta
karena kesalahan atau dosanya sendiri atau karena dosa orang tuanya. Saudara, kalau ini diangkat dalam kehidupan kita, apa sih yang kita pikirkan di dalam hidup kita? Banyak orang Kristen, saudara, yang masih memahami apabila mengalami bencana, pergumulan, penyakit, ujung-ujungnya kah? Mengatakan apa? Tuhan, dosa apa saya? Atau paling tidak mungkin di dalam diri kita menjudge orang lain. Di dalam pikiran kita bertanya-tanya, ini kenapa ya? Keluarga ini harus mengalami persoalan, pergumulan yang begitu berat. Jangan-jangan ada dosa di sana. Saudara, saya tidak mau mengatakan bahwa kita bukan orang berdosa gitu ya. Karena setiap minggu kita beribadah dan lain sebagainya. Kita semua akan mengatakan diri kita ini orang-orang berdosa. Tetapi jangan hanya menyempitkan apa yang kita hayati sebagai seorang Kristen, bahwa setiap bencana, penyakit, pergumulan apapun yang saudara dan saya alami, lalu kita katakan, kita simpulkan bahwa itu adalah dosa. Karena hari ini justru Tuhan mengatakan bahwa orang yang buta itu, mengalami kebutaannya itu, justru untuk menyatakan pekerjaan Allah. Luar biasa ya. Ternyata betul juga tuh yang dikatakan dalam tanda kutip buta itu. Murid-murid Tuhan Yesus itu seperti orang buta yang hanya melihat dari luarnya saja. Memang kita tidak akan mampu sedalam itu bahwa melihat orang buta itu sebagai sebuah pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan Yesus mengatakan bukan dia atau bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Harus loh. Jadi ada pekerjaan Allah yang memang Allah titipkan dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Dan kita harus mengalaminya. Bukan hanya itu saudara. Kalau kita membaca tadi di dalam kitab 1 Samuel, kita juga melihat di sana bagaimana kisah pemilihan Raja Daud. Pemilihan Raja Daud ini yang dilakukan oleh Samuel. Siapa yang tidak mengenal Samuel? Samuel itu seorang imam, seorang nabi yang terkenal pada zamannya. Tapi kehebatan seorang Samuel pun tidak mampu melihat begitu dalam ke dalam diri seseorang. Kenapa? Karena matanya buta. Buta dalam tanda kutip. Hanya melihat perawakannya saja. Hanya melihat parasnya saja. Di dalam dunia ini kan saudara-saudara, dunia postmodern ini, wah, pameran kehidupan itu luar biasa. Kita bisa saksikan setiap detik, setiap saat saudara buka handphone. Apa saudara tidak iri di dalamnya? Melihat orang kok, asiknya makan di restoran yang enak-enak. Asiknya jalan-jalan kemana. Asiknya hidupnya kayaknya selalu mulus. Kenapa? Karena kita hanya memakai mata jasmani kita. Segala sesuatu kita tidak pernah mau masuk dalam kaca mata pandang Allah. Yang Allah mau bagaimana saudara dan saya untuk semakin melek secara rohani di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Nah, karena itu tentunya saudara pasti kita akan bertanya, Bu, saya mau melihat pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa, yang kadang-kadang saya hanya mampu melihat permukaannya saja. Mari saudara, kalau saudara dan diri saya sendiri mau sungguh-sungguh melihat pekerjaan-pekerjaan Allah, ada syaratnya. Apa saudara syaratnya? Syaratnya tidak lain adalah ketika kita hidup di dalam terang Allah.
hidup di dalam terang Allah. Di dalam Yohanes 9 ayat keempat, Yesus mengatakan, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Hidup kita kadang-kadang begitu berlika-liku, panjang, gelap, menakutkan. Kenapa? Karena sekali lagi kita hanya melihat dengan kemampuan mata jasmani kita. Kita tidak memberi ruang bagi Allah untuk bekerja dan menerangi hati dan pikiran kita. Agar kita mampu melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup ini yang sangat luar biasa. Kenapa saudara saya katakan sangat luar biasa? Sebab ketika dunia ini dijadikan, di dalam Alkitab dicatat bahwa terang adalah lambang kehadiran Allah. Di dalam kisah Penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a, itu ternyata jelas dikatakan di sana bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau di dalam bahasa Ibraninya itu adalah tohu wabohu. Artinya bumi ini kacau balau, chaos. Seperti kita juga melihat sekarang ini kan. Kacau balau, chaos. Seperti tidak punya harapan. Hanya ketar-ketir. Tadi lewat drama dikatakan gitu ya. Ketar-ketir, takut, tidak punya harapan. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak memakai terang Allah. Sehingga yang kita lihat itu gelap gulita menutupi samudra raya. Maka kemudian apa yang Allah lakukan? Supaya kita mampu melihat yang tadinya seperti chaos itu. Yang kacau balau itu. Tuhan mendatangkan terang. Terang itulah yang menerangi kegelapan. Terang itulah yang mengalahkan kekacauan dan ketidakaturan di dalam hidup ini. Makanya kenapa Bapak Ibu selalu di dalam gereja itu ada yang namanya penyalaan lilin. Ini bukan hanya sebuah simbolisasi ya, tetapi pemaknaannya sangat dalam. Penyalaan lilin ini menjadi simbol terang yang mengingatkan umat ketika kita hadir dalam ibadah ini. Kita tidak hanya berjumpa dengan si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Tapi yang terutama dan pertama, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan bukan saja di dalam ibadah ini. Tetapi kita berjumpa dengan Tuhan di dalam seluruh kehidupan karena kita menjadi terang itu. Terang itulah yang membantu saudara dan saya untuk melihat segala sesuatu menjadi jelas, sejelas-jelasnya. Sehingga kita tidak lagi merasakan ketakutan. Bahkan segala ketakutan dengan segala dosa dan kesalahan kita pribadi. Karena kita tahu saudara, seperti drama di awal tadi, kita memang seringkali menjadi orang-orang yang capek. Orang-orang yang lelah. Kalau udah ketemu hari Senin itu kayaknya ketemu begitu banyak persoalan. Lelah, capek. Kita ingin berhenti. Kita menunggu ada keajaiban, ada mujizat. Tapi kenapa seakan-akan mujizat itu tidak ada? Kan gitu ya. Kenapa? Apa betul sih mujizat itu tidak ada dalam perjalanan hidup kita? Betul saudara-saudara. Kenapa? Karena otak kita sibuk. Pikiran-pikiran kita sibuk. Dengan segala ketakutan. Sehingga yang keluar adalah keluhan, kemarahan, kekecewaan. Yang akhirnya bertambah-tambah rasa lelah dan capek kita. Seakan-akan tidak ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tidak peka. Bahwa sesungguhnya anugerah Allah itu terus mengalir. Sampai detik ini, pada saat di sini saudara dan saya ada di dalam ibadah ini, anugerah Allah melimpah atas hidup kita. Melimpah. Karena apa yang dikatakan ratapan?
Ratapan mengatakan rahmatnya itu selalu baru. Baru kapan? Tiap hari. Rahmatnya itu meneguhkan kita, menguatkan kita. Namun sekali lagi, kenapa kita tidak mampu melihatnya? Tidak lain karena kita tidak memakai terang Allah itu. Manusia membutuhkan terang dan Yesus adalah terang dunia. Yesus Kristus adalah jawaban Allah di tengah-tengah kegelapan hidup kita. Siapa yang mengikuti Yesus akan mempunyai terang. Terang hidup. Artinya apa, saudara? Orang yang mengikuti Yesus itu akan tahu kemana ia akan melangkah, jalan mana yang akan dituju, tujuan apa yang akan nanti dia capai. Makanya kalau kita tadi memperhatikan juga apa yang dinyatakan Paulus di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Kan di sana dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kalau kita belum mengalami keselamatan lewat baptisan, mungkin kita tidak akan sanggup melihat terang itu, keselamatan itu. Tapi kalau saudara dan saya sudah dibaptis, sudah menyatakan kehidupan iman kita kepada Yesus Kristus, seharusnya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan karena terang Kristus ada, ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau di tengah-tengah persoalan hidup saudara dan saya itu tidak tumbuh yang namanya kebaikan, keadilan, kebenaran, ini jangan-jangan kita hidup dalam kegelapan. Lalu dikatakan, dan ujilah. Jadi ketika kita menyadari ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran, tetapi gak cukup sampai di situ. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun saya pendeta, saya tidak boleh berdiri atas satu keyakinan bahwa saya benar semua. Saya harus datang berlutut di hadapan Tuhan dan bertanya, Tuhan, sudah benarkah pendeta Setiawati ini menjalankan tugas pelayanannya? Oh Tuhan, saya itu sudah lama melayani jemaat. Kalau boleh dibilang saya sudah hampir 25 tahun sebenarnya melayani sebagai pendeta. Tapi Tuhan katakan, uji. Jangan berhenti sampai di situ. Mungkin ada hal-hal yang kamu begitu tutupi. Sebegitu rapihnya. Sehingga kamu sendiri tidak melihatnya. Kenapa? Supaya janganlah kita mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara-saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang tidur. Tetapi kita harus bersemangat. Dalam ibadah kita harus semangat. Jangan hanya sekedar nyanyi. Jangan hanya sekedar mendengarkan, oh udah sampai sini nih. Tetapi setiap waktu kesempatan, tarikan nafas hidup kita. Menjadi dorongan buat saudara dan saya untuk melakukan apa yang baik. Apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Karena itu, kalau orang yang diterangi oleh cahaya Allah, itu adalah orang-orang yang dapat mengenali diri mereka itu dengan jelas. Bukan diri orang lain loh.
Cahaya terang Allah itu menyoroti diri kita. Menunjukkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Agar kita menjadi cahaya Allah, terang Allah dimanapun saudara dan saya berada. Supaya saudara dan saya bisa memperbaiki apa yang salah. Sebab kesalahan itu hanya bisa dilihat lewat terang Allah. Dan kita mau dengan rendah hati mengoreksinya. Mereka yang berjalan dalam terang Allah akan mempunyai hari-hari yang tidak sia-sia. Hari-harinya akan senantiasa bermakna. Nah itulah saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dalam segala kerendahan hati kita, itu bukan karena kita ingin sempurna, melainkan karena Sang terang akan memandu saudara dan saya untuk belajar menjadi orang-orang yang sempurna di dalam pandangan mata Tuhan dan bukan manusia. Orang-orang yang ada dalam pandangan mata Tuhan itu justru akan selalu rendah hati. Akan selalu melihat bahwa diri ini tidak layak. Akan selalu mau belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Sebab di sanalah kita menyadari yang seperti saya katakan dari awal khotbah saya. Kita seringkali menjadi orang-orang dalam tanda kutip buta. Buta akan pekerjaan Allah. Tapi marilah saudara, kita tidak berhenti sampai di sini. Tapi mari kita bangkit lewat masa-masa prapaskah yang adalah masa-masa pertobatan ini. Panjang, 40 hari lamanya. Lebih panjang dari saudara merayakan Natal. Tapi justru disitulah saudara dan saya sedang dibentuk oleh Allah. Supaya kita menjadi cahaya-cahaya Allah dimanapun saudara dan saya berada. Sehingga yang muncul di dalam kehidupan saudara